Siap. Halo Kak Sandika, salam kenal. Alhamdulillah salam kenal. Terima kasih Wah, sudah mengundang untuk bisa berbagi di sini. siap siap siap. Akhirnya ya bisa bergabung di Padepokan Kalisoga setelah kemarin sempat live sama teman-teman Jai Foundation ya. Ya, kenal juga ya sama teman-teman J Foundation ya? Ya, sebenarnya saya salah satu yang masuk dalam komunitas tersebut sih. Oh gitu, oke. Betul sekali. Oke teman-teman, nah kali ini, sore hari ini kita akan diskusi dan sharing-sharing bareng nih dengan Kak Sandika Dewi. Nah beliau adalah salah satu ya founder dari Speak Speak Project ya Kak. Betul. Nah beliau tuh pengalamannya sudah Masya Allah banget, lihat CV-nya itu luar biasa banget teman-teman. Wow banget dah. Alhamdulillah. Jadi Kak Sandika udah sekitar 9 tahun ya Kak untuk menjalani profesi sebagai public speaker ini. Sebenarnya dari aku kuliah sih, dari kuliah tapi mulai seriusnya itu tahun 2012. Mulai seriusnya Wow. 2012. Cuma kalau kalau aktivitas speaking-nya itu dari zaman aku kuliah. Wow. Teman-teman, jadi saya tidak bisa menyebutkan seluruh seluruh Tahu kegiatan. semuanya. Iya, makanya ini banyak banget ya Allah, Masya Allah. Jadi saya akan membacakan aja profilnya dari Kak Sandika. Oke, Kak Sandika Dewi R. R-nya apa sih Kak? R-nya apa? R-nya Rosalini. Oke, Kak Sandika Dewi Rosalini, beliau adalah seorang profesional MC, founder dan CEO Speak Project, terus profesional public speaker. Nah, beliau juga salah satu pernah ya menjadi announcer di Net Radio Box. Nanti kalau misalnya teman-teman butuh sesuatu atau pengen sharing tentang public speaking bareng sama Kak Sandika, boleh menghubungi langsung di kontak person, catatlah 0858 2335 8826. Ya. Dan emailnya adalah sandikadewirosalini@gmail.com dan IG-nya adalah sandika_dewi. Wah, oke. Kak, kita mau ngobrol-ngobrol sih. Jadi beberapa waktu lalu, jadi kita sekarang berada di Padepokan Kalisoga, tepatnya di desa. Ya, nih kakak lihat kita lagi di outdoor sih sebenarnya ini. Iya, aku lagi di kamar ini. Nah, jadi Padepokan Kalisoga sendiri itu terletak di Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Nah, mungkin teman-teman yang masih baru gabung atau Kak Sandika sendiri ya mungkin baru mendengar Padepokan Kalisoga sendiri. Nah, Padepokan Kalisoga ini adalah salah satu pusat belajar masyarakat yang dikhususkan memang warga Slatri sendiri, warga desa Slatri Ya. yang dikhususkan. Nah, diumumkannya itu warga dari teman-teman di Brebes sendiri gitu. Jadi kita tuh di sini banyak proyek juga sih Kak, selain kita ada public speaking, terus ada pelatihan tentang penanaman, hidroponik, organik, terus ada yang lainnya. Jadi ada pojok musik juga. Jadi dari seni, sosial masyarakat, terus ngobrol bareng komunitas, terus salah satunya ya sekarang ini bareng Kak Sandika. Nah, jadi beberapa waktu lalu kita sempat belajar tentang public speaking, tapi secara global gitu kan. Nah, saat ini tuh kita pengen belajar public speaking yang memang lebih fokus ke salah satu bidang gitu misalnya. Nah, kemarin sempat belajar tentang menjadi MC. Dua Oke. kali dua kali sesi bareng Hmm, sama salah satu temen yang beliau ini adalah salah satu inisiator Gue Public Speaker. Mungkin oke. nggak tahu Kak Sandika kenal nggak ya Fajar Firdaus gitu? Belum kenalan. Belum kenal. Nah, terus yang kemarin terakhir sebelum Lebaran kita sempat mengadakan public speaking tentang penyiar radio, Kak. Oh, oke, Gitu. nice. Ya, jadi kemarin penyiar radio sendiri kita ngambil dari warga Brebesnya sendiri. Jadi sharing-sharing sama beliau yang sudah punya pengalaman menjadi penyiar radio. Nah, kali ini setelah after Lebaran ya, Kak, kita pengen nih ngobrol-ngobrol tentang menjadi moderator. Ya, oke.
Boleh, Kak Sandika boleh mulai? Oke. Ya. Terima kasih sebelumnya aku ingin sapa teman-teman yang ada di Brebes, Jawa Tengah dan sekitarnya. Halo, aku Ya, halo. sekarang lagi ada di Jakarta ya. Ya. Oke, karena kita semua sedang masa PSBB, di Jakarta juga masih PSBB. Yang penting teman-teman semua di Brebes, walaupun dalam kondisi pandemi di masa COVID-19 ini, semuanya tetap berusaha survive dan semuanya tetap harus produktif gitu. Oke, ngomongin tentang moderator, aku paling lebih suka sebetulnya, aku panggilnya siapa nih? Mbak siapa aku panggilnya? Mbak Vida ya, Mbak Ya, Vida ya. Oke. tidak tidak. Ya, oke. Mbak Vida, aku sebetulnya lebih suka interaktif, jadi nanti Mbak Vida bisa tanya-tanya aja Nah, sama aku gitu kan tentang tentang apapun yang berkaitan sama sama topik kita kali ini. mmm, Tapi kalau kita ngomongin tentang mmm, moderator, sebetulnya moderator itu adalah bagian implementasi dari public speaking. oke. Oke. Dan moderator itu sendiri bertugas sebagai penghubung atau penyambung gitu ya, Mhm, antara audiens dengan para narasumber. Rata-rata moderator ini mereka biasanya memiliki background atau keahlian tertentu. Tapi bisa juga seorang moderator ini diambil dari profesi MC atau mhm, profesi news anchor. oke. Kenapa kalau diambil dari MC atau news anchor? Biasanya mereka punya wawasan yang luas. Nah, moderator ini dituntut untuk mempunyai wawasan yang luas. Kenapa? Karena pada saat nantinya dia akan memandu jalannya sebuah diskusi, jalannya sebuah talk show dan talk show atau seminar dan lain-lain gitu ya. Dia harus mengetahui topik yang akan dibawakan. Misalnya jadi moderator acara seminar kesehatan tentang penanggulangan HIV/AIDS. Berarti moderatornya harus tahu nih minimal banget wawasan basic tentang HIV/AIDS itu apa, kemudian cara penularannya bagaimana dan lain-lain. Terus misalnya kalau aku disuruh jadi moderator acara talk show tentang perkembangan UMKM di Indonesia. Nah, berarti aku harus tahu nih tentang UMKM di Indonesia. Terus minimal aku tahu juga tentang UMKM sekarang yang lagi hits itu di bidang apa sih? UMKM kan banyak ya, ada fashion, kuliner, jasa, dan lain-lain. Nah, terus kira-kira perkembangan selama setahun, 2 tahun, dan aku juga harus punya data. Nah, seorang moderator itu dia bukan cuman membuka dan menutup jalannya diskusi ya, tapi bagaimana dia bisa mengangkat sebuah diskusi tersebut menjadi sebuah diskusi yang interaktif, gitu. Jadi, kuncinya adalah kalau misalnya teman-teman ditunjuk jadi moderator, yang pertama tuh teman-teman harus tahu topik yang dibawakan, kemudian yang kedua adalah riset, kemudian yang ketiga adalah cari tahu latar belakang narasumber dari berbagai bidang ini. Terus kemudian yang keempat harus tahu audiensnya. Nah, 4 elemen ini menurut aku yang cukup atau bisa dibilang how to be a great moderator ya. Jadi tadi yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah harus tahu topiknya. Yang kedua adalah melakukan riset. Yang ketiga adalah harus tahu siapa aja yang jadi narasumbernya. Bahkan perlu tahu juga kalau kita ngomongin soal narasumber, nggak apa-apa juga kita riset-riset kepo-kepo tentang narasumbernya, misalnya kayak nama panggilan rumahnya siapa, atau misalnya kayak hobinya apa, atau misalnya aktivitasnya saat ini apa. Kenapa? Karena menjadi apa namanya moderator juga dituntut bagaimana dia bisa menghidupkan suasana diskusi gitu ya. Kalau MC kata kuncinya adalah menghibur, tapi kalau moderator kata kuncinya adalah menghidupkan diskusi. Jadi Oke. antara menghidupkan diskusi dengan menghibur ini dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena ketika menjadi moderator itu ada isinya, kontennya itu ada isinya. Artinya misalnya kita ngomongin tentang tadi ya perkembangan Mhm, UMKM, ngomongin tentang kesehatan, ngomongin tentang kesehatan mental dan lain-lain gitu. Dan harus bisa bagaimana membawa diskusi ini tuh menjadi hidup. Terus kemudian membawa emosinya audiens itu juga bisa memberikan feedback yang positif ke kita gitu. Misalnya, aku kasih contoh ya. Misalnya, aku jadi moderator acara, aku pengen Mbak Vida mau aku jadi moderator acara apa deh? mhm. Aku dikasih challenge nih, jadi biar aku langsung contohin, praktekin. Mungkin Kakak pernah punya pengalaman untuk menjadi moderator, kalau nggak salah di CV yang Kakak kirim ke saya itu menjadi Idea Fest ya?
Oh, moderator Ya, EduFest. betul betul. Itu kan salah satu project yang sangat besar kan, termasuk yang cukup besar lah ibaratnya ya di Jakarta. Nah, coba deh Kakak mencontohkan itu gitu, asik. Oke. Waktu itu aku kedapatan topik di EduFest. Jadi EduFest ini acara besarnya namanya Mhm. EduFest. Dia punya banyak sekali topik ya, dari topik perfilman, kreatif, terus kemudian topik tentang public speaking dan lain-lain. Kebetulan pada saat itu aku kedapatan moderasiin topiknya tentang public speaking gitu. Dan waktu itu pembicara aku Oke. dapet orang India. Oh, oke. Dan butuh skills bahasa Inggris juga ya berarti ya, Kak, ya? Iya, Oke. bilingual ini Oke. oke. Aku di sini nggak akan contohin yang bilingual, aku contohin yang Mhm. bahasa Indonesia aja, Siap karena siap. teman-teman di sini kan rata-rata penontonnya dari Brebes ya, Iya. Brebes dan lain-lain. Oke, jadi aku contohin acaranya EduFest dan topiknya tentang bagaimana menjadi seorang public speaker yang handal di era revolusi industri 4.0, misalnya kayak Mhm. gitu. Oke. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Senang sekali tentunya hari ini saya bisa berhadapan dengan para semua audiens yang ada di sini. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara kita yang tadi sudah memperkenalkan saya sebagai seorang moderator. Dan kali ini kita hadir di sini, tentunya teman-teman semua udah tahu nih. Hadir di sini kita ingin mendengarkan satu topik yang dimana topik ini tuh kayaknya nggak akan basi untuk kita terus bicarakan, untuk kita bisa saling sharing satu sama lain. And anyway, teman-teman, di sini kita menghadirkan one of our speaker from India, and then he stay in Jakarta, Indonesia for 1 year, dan nanti aku bakalan panggilin. Nah, oke, tapi sebelum itu, aku ingin dong sapa-sapa teman-teman semua yang ada di sini. Halo semuanya, apa kabar? How are you? And then how's your feeling today? Gimana teman-teman semuanya, dan anyway, sebentar ya. Oke. Dan anyway juga sorry tadi ke distract. Dan anyway, di sini aku langsung aja deh bacain CV atau profile dari narasumber yang akan ngobrol sama kita. Topiknya adalah tentang bagaimana menjadi seorang public speaker yang handal di era revolusi industri 4.0. Dan ini aku kasih kisi-kisinya dulu ya tentang profilnya. Beliau adalah seorang public speaker, termasuk satu dari 30 pembicara terbaik di tingkat internasional, dan pernah memenangkan juga juara 10 besar, juara dunia tentang speech contest, tentang public speaker, dan lain-lain. Oke, langsung saja kalau gitu kita panggil. Ini dia Mr. Yogesh Kapoor. Oke, hi, how are you, Mr. Yogesh Kapoor? This is my privilege as your moderator today. Dan tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan buat aku bisa menjadi seorang moderator bagi Mr. Yogesh Kapoor. Oke, teman-teman semua boleh kasih tepuk tangannya ya untuk Mr. Yogesh Kapoor. Oke, ini kalau dilihat ya dari perawakannya, dari pembawaannya, benar-benar memberikan positive vibes untuk kita semua. Terus dari pembawaannya, bahasa tubuhnya juga udah kayaknya udah nggak sabaran untuk Mhm. memberikan materi tentang menjadi seorang public speaker yang handal. Oke, tapi sebelum Mr. Yogesh akan memberikan materi, tentunya saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mr. Yogesh. Oke, Mr. Yogesh, gimana perjalanannya tadi? Mungkin dari India langsung ke sini? Oh, enggak, dari India ya. Kemarin udah sampai di Jakarta. And then, ada nggak sih maksudnya gambaran tentang Indonesia menurut Mr. Yogesh kayak gimana? Terus juga, can you describe one word about Indonesia, atau mungkin Mr. Yogesh bisa kasih satu kata yang oke ketika sampai di Indonesia. Dan boleh cerita juga nggak Mr. Yogesh pengalaman pengalaman pertama kali akhirnya memilih dunia public speaking ini adalah sebagai salah satu bidang yang menjadi proses perjalanan karir Mr. Yogesh. Nanti kan Mr. Yogesh ngomong nih segala macam. Oke deh, kalau gitu langsung saja, nggak usah berpanjang kali lebar, kita langsung mendengarkan pemaparan dari Mr. Yogesh Kapoor. And this stage for you, ya kayak gitu kan misalnya. Terus kayak misalnya bisa juga misalnya kayak kita bila selama nanti Mr. Yogesnya misalnya memaparkan materi, terus nanti kita bisa tuh sambil catat-catat. Nah, jadi seorang moderator juga harus bisa mencatat poin-poinnya ya, misalnya kayak Mhm. mencatat
poin-poin apa yang disampaikan oleh Mr. Yoges. Terus misalnya nanti ketika Mr. Yoges udah selesai pemaparan, baru tuh kayak misalnya aku akan memberikan summary lagi. Nah, tadi yang sudah dipaparkan tentang bagaimana sih menjadi seorang public speaker yang handal di era revolusi 4.0 ini, ternyata sangat luar biasa sekali ya. Dan IDU Fest memberikan wadah bagi anak-anak muda untuk kita semua bisa berkumpul di sini, saling sharing knowledge satu sama lain. Oke, kasih tepuk tangannya. Nah, kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih sebetulnya. Itu Oh. adalah satu contoh moderator, dan tadi aku sempat sedikit ya memberikan contoh yang pakai bahasa Inggrisnya kayak gimana. Tapi kalau misalnya teman-teman dirasa ada challenge, misalnya kayak, wah kayaknya ini nih, apa sih namanya, kayaknya belum bisa dulu nih untuk bilingual, nggak apa-apa, jadi bahasa Indonesia aja gitu. Nah, itu tadi yang contoh yang ID Fest. Terus bisa juga misalnya kalau dikasih contoh tentang moderator, kemarin itu aku sempat literasi digital ya misalnya. Oh, Oke, oke oke. aku kasih satu contoh lagi untuk menjadi seorang moderator, Siap topiknya siap. tentang digital. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali perkenalkan, saya Sandika tentunya sebagai moderator. Tadi profil saya sudah disebutkan oleh seorang MC kita pada hari ini, ada Mbak Rina sebagai MC-nya. Terima kasih Mbak Rina. Teman-teman, sebelum kita mulai diskusi kita atau talk show kita pada hari ini mengenai literasi digital, aku juga mau dong teman-teman semangatnya kasih tepuk tangan yang paling meriah. Oke. Terima kasih. Ini adalah salah satu penghormatan bagi saya. Akhirnya saya bisa ditunjuk sebagai moderator dan membawakan topik tentang literasi digital, dan saya nggak sendirian karena nanti kita akan ngobrol dengan para pakar atau narasumber-narasumber yang hebat-hebat banget. Oke, di sini saya langsung aja kalau gitu saya akan mengundang, ini dia ada Menteri, misalnya dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Oke, luar biasa. Ini langsung dihadiri langsung oleh Bapak Menteri. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Dan kemudian saya juga mengundang salah satu YouTuber terkenal di Indonesia. Ini ada misalnya YouTubernya Agung Hapsa, luar biasa. Terus misalnya pembicaranya satu lagi, siapa misalnya pembicaranya satu lagi itu Mbak Najwa Shihab gitu kan Siap. misalnya. Dan satu lagi ini dia yang seringkali memberikan kritikan, bukan memberikan kritikan maksudnya, dan ini seringkali yang menjadi buah bibir di kalangan anak-anak muda karena sosoknya yang tegas, terus pintar, dan bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Kita panggilkan, ini dia Mbak Najwa Shihab. Oke, nanti ngobrol-ngobrol bertiga, terus setelah ngobrol-ngobrol bertiga, tanyain kabar, terus kemudian masuk ke bridging topiknya. Ngobrolin tentang literasi digital, sekarang banyak sekali Indonesia bisa dikatakan sebagai pengguna internet terbesar. Iya. Tidak hanya di area Asia Tenggara, tapi juga di dunia. Peringkatnya masuk dalam 3 sampai 5 top besar pengguna internet. Dan kalau kita ngomong literasi digital, di sini ada yang positif, ada yang negatif. Data yang saya pegang menunjukkan bahwa sebetulnya semakin canggihnya teknologi, semakin banyak kita mendapatkan referensi tentang bagaimana kita bisa belajar, terus bagaimana kita berekspresi, dan lain-lain. Tapi di luar daripada positif yang kita dapatkan, ternyata data menunjukkan misalnya ya, 59% penyebaran hoax terjadi di digital. Ini tidak hanya terjadi di sosmed, tapi juga di grup-grup WhatsApp dan lain-lain. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, nah gitu, jadi bisa langsung memberikan, jadi nggak langsung ngasih to the point pertanyaan ya, tapi dibawa dulu nih bridging-nya, terus kemudian kita coba membuka dengan sebuah prolog tentang topik yang dibawakan, kayak gitu. Terus jangan lupa menggunakan teknik smiling voice, terus jangan lupa juga misalnya kayak riset, misalnya kita mau ngomongin Mbak Najwa. Mbak Najwa ini panggilannya ternyata ini loh, panggilannya cukup imut-imut ya bisa dibilang ya, Mbak. Oh, Nah, ya kan misalnya kayak gitu. iya iya iya. Nah, tapi kalau ada juga nih dalam bahasa Inggrisnya itu banana. Wah, juga Oke ternyata oke. semuanya juga ala bahasa Inggris ya, banana. Nah, itu juga nggak apa-apa. Maksudnya kayak jokes-jokes kayak gitu, itu dipergunakan juga nggak apa-apa. Terus misalnya kayak, dan ternyata Mbak Nana ini suka banget loh makan nasi goreng. Tapi kita kali ini nggak lagi ngomongin nasi goreng ya, Mbak. Kita pengen ngobrolin nasi goreng yang lagi hits di media sosial. Nah, ini juga bisa nih. Jadi sebetulnya jadi moderator itu
bukan hal yang maksudnya nggak harus kita bawakan dengan cara yang kaku atau misalnya nggak harus kita bawakan dengan cara yang formal, tapi kita tergantung audiensnya ya. Kalau misalnya yang terakhir itu kan audiens ya, menganalisa Mhm. audiens. Misalnya audiensnya adalah anak-anak muda, biasanya moderator itu harus bisa juga mengangkat isu-isu anak muda atau misalnya mengajak interaktif gitu. Misalnya kayak, oke yang di sebelah sana masa yang pakai topi itu ada jambulnya sedikit ya kan, Mhm. tapi pakai jambul itu gimana Mas ceritanya? Nah kayak gitu-gitu nggak apa-apa tuh, maksudnya itu bagian dari gimmick kan Iya. sebetulnya. Terus Mbak yang di sebelah kiri ini aduh cantik banget ya, ada wanita berkerudung merah udah kayak lagunya Wali ya kan, nah kayak gitu-gitu juga nggak apa-apa gitu, maksudnya dibawa bercanda. Kenapa? Karena menjadi seorang moderator ketika di awal dia membuka acara, kita harus bisa memberikan impresi yang baik. Oh, Impresi yang baik atau kesan yang positif ya. Kesan yang baik ini kita bisa berikan 10 sampai 20 detik. Kalau misalnya di awal kita membuka acara dengan tidak cara yang menyenangkan, fun, tidak tersenyum, tidak ada smiling face, maka bisa dipastikan bahwa kesana-kesananya pesertanya boring gitu. Kenapa boring? Karena pembawaannya itu tadi ya terlalu formal atau dia tidak bermain intonasinya. Kalau di public speaking itu diajarin ya tentang mhm. intonasi, artikulasi dan lain-lain. Dan sama di moderator juga dipergunakan. Nah, kalau misalnya kita acaranya misalnya anak muda, nah pakai bahasa-bahasa yang kayak bahasa-bahasa yang gaul kekinian nggak apa-apa. Tapi kalau audiensnya bapak-bapak dan ibu-ibu, masa iya kita pakai, ayo Pak, kan nggak sopan kayak gitu. Nah, jadi kita harus bisa menempatkan bahasa-bahasa yang tepat digunakan sesuai dengan audiens yang akan kita tonton atau audiens yang akan kita yang akan kita ajak interaksi gitu. Wah, seru banget. Ternyata banyak banget ya hal yang memang, ibaratnya jadi moderator itu sebenarnya memang adalah salah satu profesi dan hobi. Saya sih pernah dengar tuh, Kak, kayak kemarin itu sempet ngobrol-ngobrol tuh sama temen yang public speaking sebelumnya. Itu, Mhm. apa namanya, bidang seperti ini atau profesi seperti ini itu adalah hobi gitu. Ketika teman-teman memang suka ngobrol, suka ngomong gitu, itu kan adalah salah satu wadah ya untuk bisa menjadikan mereka ya udah gitu, lu suka ngomong tinggal capcus aja jadi MC, suka ngomong tinggal capcus aja jadi moderator, tapi bagaimana kita bisa meng-create diri kita atau mengembangkan diri kita supaya bisa lebih bagus lagi gitu. Keren sih, keren keren. Betul 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 sekali. Wah, keren banget. Kak, tapi pernah nggak sih ada pengalaman kayak, sempet grogi pas di awal-awal gitu? Dari, apa ya, dari Kak Sandika sendiri awalnya pengen jadi MC atau moderator seperti itu bisa gitu? Dari awalnya tuh dari mana gitu? Oh, oke. Waktu apa nih, maksudnya jadi moderator kok bisa gitu ya? Ya maksudnya sekarang kan udah punya founder sendiri gitu, foundation sendiri ya ibaratnya ya, kayak Peak Project tadi. Nah, kok bisa kepikiran pengen bikin Speak Project ini, terus bikin training-training atau pelatihan-pelatihan tentang public speaking. Nah, awal mulanya emang Kak Sandika punya hobi ngobrol, punya hobi berkomunikasi atau seperti apa nih? Oke. Tapi sebelumnya tadi tuh ada sempet beberapa kata yang aku salah ya bahasa Inggris, baru inget makanya tadi kok aku Hmm, agak aneh kan ngomongnya. Nah, oke, tadi pas bilang, "The stage is yours," yang bener ya, tadi ya. aku bilang, "The stage is you," makanya bingung, "Hah, is you? The stage is you," maksudnya ya. It's okay, Kak, nggak Maksudnya apa-apa itu nggak apa-apa. jadi terus klarifikasi ya. Ya, Nah, anyway ngomong-ngomong tentang tadi soal grogi dulu ya, pertama aku mhm, jawab ya. mhm, Kalau ditanya grogi, sebetulnya pastilah, pasti grogi itu kan manusiawi ya ya, sebetulnya ya. Jadi, betul, waktu aku dapet tawaran moderator IdeaFest, itu grogi banget, karena mhm, IdeaFest itu adalah one of the biggest event in Indonesia, and the center is in Jakarta gitu kan, dan anyway itu acaranya dibuka langsung sama Bapak Presiden gitu. mhm, Dan pembicaranya tuh luar biasa, keren-keren banget gitu kan, bener-bener sekeren itu. Awalnya waktu itu aku tuh dikasih topik tentang creative thinking kalau nggak salah. Topik aku waktu itu tentang creative thinking apa tentang startup gitu ya, aku lupa. mhm. Terus tiba-tiba H-1 kalau nggak salah ya, apa H-2 aku dikabarin, "Mbak Sandika change topik ya."
Oke, apa nih? Topiknya public speaking, pembicaranya dari India. Oh my God, itu aku langsung yang, aduh gimana nih gitu. Dan itu aku persiapannya lumayan 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 apa ya, maksudnya benar-benar prepare banget lah gitu. Bahkan beberapa jam sebelum mulai aku tuh minta ketemuan sama narasumbernya gitu, minta ketemuan, kita coffee time dulu kan ceritanya, biar masuk nih, aku ngobrol dulu, aku kenalan dulu, dan lain-lain. Karena kan yang aku ajak ngomong nih bukan orang Indonesia kan, dan aku juga harus tahu bagaimana jokes-jokes apa sih yang dia suka, apakah dia orangnya open mind, atau dia orangnya, ya mohon maaf, misalnya apa orangnya agak sensitif, dan gitu-gitu kan kita juga perlu tahu ya. Tapi kan kalau misalnya orang Indonesia kan mostly secara culture kita tahu, tapi kan kalau orang luar menurut aku karena this is the first time my speaker is from India gitu kan untuk pertama kalinya, jadi aku harus ngobrol dulu sama dia, dan ngobrol pun juga sempat grogi, tapi ya aku tutupi dengan cara aku yang excited, "Hi, how are you?" Kayak gitu-gitu, terus kayak ngobrol gitu kan. Terus kayak misalnya aku tanya, "Nanti kamu bawain bawain presentasinya kayak gimana?" gitu. Terus aku tanya juga, "Nanti ada games-nya nggak, gimmick-nya dan lain-lain." Nah, akhirnya karena aku ngobrol ya sama pembicara tersebut, akhirnya mulai tuh yang tadinya grogi, pelan-pelan jadi friendly. Dari grogi menuju friendly gitu. Jadi yang grogi lagi gitu kan. Terus udah gitu kalau ditanya misalnya kok bisa sih kepikiran, ini anyway Speak Project itu bukan foundation ya, tapi kalau Speak Project itu kita sebetulnya adalah usaha bisnis, bisnis yang sedang aku jalankan. Nah, kenapa aku akhirnya mendirikan Speak Project? Karena basically aku memang kuliah di komunikasi, pertama itu, dan kedua communication is my passion gitu. Memang sebetulnya ada ya beberapa orang yang mungkin tidak sepakat dengan apa yang aku bicarakan. Misalnya, gue nggak percaya tuh San sama passion gitu. Gue berkarir misalnya based on my reality, atau misalnya gue ya udah gue kerja tuh ya karena realita, karena gue harus bekerja misalnya menghasilkan uang gitu kan, yang gue kerjakan ini belum bisa menghasilkan uang, ya it's okay ya, menurut aku semua itu adalah pilihan. Tapi pada saat itu memang aku sejak SMA kelas 1 itu sebetulnya aku sudah merencanakan. Dari SMA kelas 1 itu aku sudah aku sudah tahu aku mau kuliah di jurusan apa. Jadi ketika SMA, makanya penting banget ketika kita sekolah, itu tuh sebetulnya dari kecil sih ya kalau bisa, itu kita perlu tahu bakat kita di mana, dan aku tuh sebetulnya menemukan bakatku sendiri dan aku tahu passion-ku tuh di komunikasi, ya aku cari tahu sendiri. Dan itu terjadi ketika SMA. Nah, ketika SMA tahu nih aku kayaknya gue pengen jadi MC profesional deh, kayaknya gue pengen jadi public speaker, pengen jadi MC terkenal. Langkah pertama apa? Aku harus tahu ilmunya secara teori dan secara praktek. Ya udah akhirnya aku kuliah di komunikasi, dan ketika aku berkuliah, aku aktif jadi penyiar radio kampus. Nah, dari situ akhirnya mulai peluang-peluang itu terbuka. Dan aku juga nggak cuma ngandelin di kampus doang, tapi kayak ikut workshop, ikut seminar tentang penyiar, broadcasting, jurnalis, communication, public speaking, pokoknya all about communication aku makan deh ya semuanya. Ibaratnya kayak kalau aku dikasih makan gitu kan di rumah dengan menu apa aja tuh aku makan, semua tuh aku makan gitu. Dan ketika ada satu titik di mana ketika aku mau lulus, terus aku akhirnya menentukan kan karir gue mau kayak gimana ya gitu. Dan aku pada saat itu memilih untuk jadi penyiar radio dulu. Why announcer is my choice for the first time, karena menurut aku untuk menjadi penyiar itu, di penyiar radio itu aku belajar banyak banget ya. Nggak cuman dari sisi penyiarnya, tapi dari sisi preparation-nya, dari sisi aku belajar teknik vokal, aku belajar tentang public speaking semuanya, dan itu aku dapetin ketika aku jadi penyiar. Dan ketika aku udah selesai jadi penyiar radio, terus akhirnya aku mulailah merambah, memperdalam lagi, aku bekerja sebagai marketing event, sebagai marketing communication, tentang promotion. Jadi ketika aku belajar berkarir di depan layar, ibaratnya kan kayak penyiar radio, MC, dan lain-lain, aku juga belajar tentang behind the scene orang-orang komunikasi ketika bekerja itu seperti apa. Nah, lama-lama aku ngerasa bahwa aku kayaknya gue udah punya pengalaman yang banyak deh gitu kan.
dari sisi aku sering MC, aku ada pengalaman jadi penyiar radio, terus dan lain-lain. Dan aku jadi keinget gitu, kayaknya dulu waktu kuliah tuh gue punya mimpi nih. Mimpi gue adalah kepengen punya sekolah public speaking sendiri. And then di tahun 2016, pada saat itu, aku akhirnya memutuskan di bulan Februari, kayaknya gue ngediriin deh. Dan itu bukan secara tiba-tiba ya, tapi karena memang aku punya mimpi itu, dan kedua aku disupport sama sahabat aku. Jadi sahabat aku, yang "San, gue percaya deh, lo tuh sebenarnya bisa lo bikin pelatihan sendiri, terus lo Mhm. bisa ini, apa namanya, lo punya kemampuan itu dan pengalaman lo udah banyak, kenapa nggak buka?" Gitu. Nah ya sudah, akhirnya Februari 2016 aku mendirikan Speak Project dan berproses sampai sekarang, ya alhamdulillah. Dan ternyata ketika aku mendirikan Speak Project, disinilah perjalananku tuh banyak sekali aku menemukan value-value yang aku dapetin, pengalaman yang luar biasa, networking yang sangat luas. Salah satunya sekarang ya, aku bisa berbagi ilmu di hadapan teman-teman area Brebes, Jawa Tengah, dan sekitarnya gitu. Itu karena apa? Karena konsistensi bidang komunikasi yang aku pilih, gitu. Kayaknya kalau aku nggak konsisten di bidang ini, kayaknya aku juga nggak bakal kenal sama Mbak Vida dan teman-teman yang lain, gitu. Betul betul, Kak. Wah, seru banget ceritanya, Masya Allah. Berarti Kak Sandika memang mendirikan ini memang udah inisiatif dari awal dan memang udah passion gitu ya, jatuhnya ya? Nah, udah passion, ya sempet lah ya, dulu tuh awal-awal bentrok ya, maksudnya Mhm. bentrok sama pendapat orang tua, Nah, ya namanya orang tua ya, maksudnya kan pengennya anak yang terbaik gitu kan, kayak, "Udah jadi PNS aja," dan segala macam. Bukan aku tuh maksudnya PNS tuh nggak baik, nggak, semua pekerjaan menurut aku tuh baik. Tapi kan kebetulan aku punya rencana gitu loh, maksudnya kebetulan memang aku sudah punya rencana sendiri dan aku punya mimpi. Kayaknya kalau dan waktu itu kan sempet orang tuaku yang bilang, "Nanti kalau kamu jadi PNS 10 tahun lagi tuh, kamu tuh oh bisa iya. naik jabatan." Terus aku mikir kan, "Hah, 10 tahun lama banget ya?" Sedangkan less than 10 tahun tuh kayaknya gue bisa do something deh, kayaknya gue bisa jadi seseorang deh gitu. Dan memang selain passion-ku di komunikasi, aku juga suka bisnis gitu. Jadi Oh, di situ ada apa ya, maksudnya ada hubungan yang saling berkolerasi ya. Kayaknya kalau kita cuman suka passion aja, jadi gini, aku suka di komunikasi karena passion-ku, tapi aku juga juga belajar tentang realita gitu. Maksudnya kayak nggak bisa juga gue ngejalanin Speak Project ini kalau nggak punya ilmu bisnisnya. Jadi aku juga harus punya ilmu nah bisnisnya ya, gitu. bener bener bener. Ilmu bisnisnya ini ilmu realitanya kan gitu kan, karena di sini kita mencari nafkah gitu kan. Nah, di situ akhirnya aku mencoba menyeimbangkan antara ini passion-ku, ini realita nih, ini digabungin nih keduanya. Jadi aku belajar memperdalam ilmu komunikasiku, aku juga memperdalam ilmu bisnisnya ya. Alhamdulillah deh, akhirnya Speak Project-nya lama-lama banyak dikenal orang, pelatihan kita juga semakin beragam sekarang, mentornya juga semakin banyak. Student kita juga di Speak Project nggak cuma di daerah Jabodetabek aja, tapi ada juga di Jawa Tengah. Student kita tuh ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, bahkan ada sampai Papua gitu. Jadi Ah, dan ini semuanya itu karena awalnya aku punya mimpi dulu. Jadi dulu 2000 berapa ya? 2016 waktu aku ngediriin Speak Project, itu sempat juga, jadi sambil berproses gitu kan, kayaknya gue pengen deh suatu saat nanti yang ikut kelas-kelas Speak Project itu nggak cuma dari Jakarta, Bogor, dan sekitarnya ya, tapi aku juga pengen kelas ini tuh bisa dirasakan oleh teman-teman yang ada di daerah-daerah dan terwujud di tahun ini gitu. asik 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 asik, ya Allah. Nah iya betul sih, itu it's all about passion dan emang harus mempunyai jaringan juga nih yang banyak, Kak. Iya betul, karena kalau nggak punya networking susah. Betul sekali. Makanya nih kemarin sempat kenal, apa ya, ya karena satu komunitas juga kan, satu foundation sama Mubin, jadi udah sempat nanya sama Mubin, pengen tahu dong tentang moderator itu sendiri, kayak gitu. Akhirnya connect lah sama Kak Sandika. Oke, so thank you Mubin sudah kasih rekomendasi ya. Oke, ngobrol-ngobrol. Tadi kan udah cerita nih tentang Speak Project-nya Kak Sandika. Nah, balik lagi Yes. nih Kak ke moderator. Pernah nggak sih Kak ketika jadi moderator itu sempet yang stuck dan apa ya, nggak bingung gitu, mau ngapain lagi gitu. Ketika udah banyak Pernah, ngobrol nih, gitu kan, terus tahu-tahu, "Aduh gue mau ngapain lagi ya abis ini ya?" Kayak gitu. Sempet nggak sih kayak gitu?
Oke. Bukan bukan stuck lagi, tapi aku melakukan kesalahan yang amat sangat bodoh, Oh, ya. iya iya iya, siap siap. Ini contoh ya, Iya. teman-teman. Jadi waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2012 kalau nggak salah, apa 2011 kalau nggak salah ya, 2011, 2010 lah, aku lupa. Jadi waktu itu aku jadi moderator acara kesehatan. Ini yang menyelenggarakan adalah dari Fakultas Kedokteran. Oke. Fakultas Kedokteran. Terus aku diundang lah, Mbak Sandika nanti ini ya jadi moderator gitu. Oke, aku tanya topiknya apa tentang HIV AIDS waktu itu. Dan kebodohan pertama yang aku lakukan adalah aku tidak meriset tentang HIV AIDS. Kebodohan kedua adalah aku tidak meriset siapa pembicara-pembicara itu, jadi aku baru tahu pembicara-pembicara itu di hari H ya. Ya di Oke. sih, tapi aku nggak mencoba untuk, oh ini si dokter ini, si ini, si ini. Dan pas di hari H adalah ketika mereka berbicara tentang, apa sih namanya, mereka ketika narasumber ini excited, ilmunya sangat luar biasa ya. Iya, jadi kita itu harus peduli terhadap teman-teman yang pengidap ODA gitu kan, orang dalam HIV AIDS gitu kan. Oh, oke. Jangan jauhi orangnya tapi kita berantas penyakitnya kayak gitu kan. Nah, terus lagi ngomongin apa gitu ya, aku lupa, terus tiba-tiba aku tuh ngomong kayak gini, "Oh iya Bu, iya kan wajar dong kalau saya kan nggak tahu karena kan saya anak komunikasi. Karena saya kuliah di ilmu komunikasi, makanya saya nggak ngerti tentang kesehatan." Itu adalah kebodohan yang sangat-sangat bodoh sekali. Oh, Karena ketika kita jadi moderator, kita tuh nggak boleh bilang, misal nih, pendidikan aku adalah ilmu komunikasi kan, terus aku bawain tentang kesehatan. Ketika kita disuruh jadi moderator, ya lo mau nggak mau lo harus tahu tentang kesehatan, tentang HIV/AIDS itu gitu. Nggak bisa juga, masa iya lagi di panggung terus aku bilang, "Iya nih Bu, mohon maaf nih kan kalau saya kan aku pede banget lagi waktu itu ngomongnya. Iya Bu, kan saya kan ini jurusannya kan ilmu komunikasi, jadi wajar kalau saya nggak tahu." What? Terus setelah aku selesai aku kayak baru sadar, kok gue melakukan hal yang sangat bodoh ya gitu. oke. Gitu. Terus kedua, aku waktu itu pernah mengulang pertanyaan yang sama. Nah, kenapa? Ya, menurut aku gini sih, kalau kamu ingin menjadi seorang moderator yang profesional, pasti pada perjalanannya pernah mengalami kebodohan-kebodohan yang lucu gitu. Betul betul Aku betul. itu kebodohan-kebodohan yang lucu ya. Kayaknya kalau aku tidak pernah merasakan kebodohan itu, kayaknya aku nggak tahu nih, sampai sekarang ilmunya tuh yang benar yang kayak gimana. Nah, akhirnya dari situ barulah aku belajar bahwa, oh jadi moderator itu nggak boleh ngomong kayak gitu, gitu. Misalnya nih, aku nggak suka banget tentang politik, tapi aku ditunjuk untuk jadi moderator komunikasi politik misalnya, atau tentang, kampanye politik gitu kan. Masa iya terus aku di panggung bilang, kalau saya ini jujur aja Pak, saya kan sebenarnya nggak suka banget nih sama politik, ya masa aku mau ngomong kayak gitu kan nggak boleh gitu. Nah jadi menjadi moderator pun itu ibaratnya kayak jadi artis, bukan jadi artis sorry, kayak jadi aktor sebetulnya. Kita belajar acting kayak kita tuh harus ya pokoknya ketika lo udah ditunjuk jadi moderator ya lo harus tahu tentang topik yang dibawakan, terus tentang bagaimana bisa memancing pertanyaan-pertanyaan yang seru, terus bagaimana bisa memancing emosi peserta, audiens, gitu-gitu. Jadi kalau ditanya sudah pernah dan itu tidak akan aku lupakan ya. Tapi gara-gara kejadian itu, ya aku akhirnya jadi banyak belajar dan kalau sekarang alhamdulillah kalau sekarang gitu aku sering disuruh jadi kalau sekarang ya ditanya misalnya kayak, "Kalau sekarang gimana Kak?" Ya kalau sekarang sih insya Allah siap aja mau topiknya apapun, insya Allah siap gitu. Wah, dari sekian banyak nih Kak, yang Kakak pernah jadi MC all events ya, event itu wedding atau project-project yang lainnya. Kalau nggak salah pernah jadi ini juga ya Kak, book fair nggak sih? Aku kok Ah, lupa. Enggak ya? Belum ya? Atau pernah yang kemarin terakhir? Oh pernah kan? book fair apa nih maksudnya? Yang kemarin itu, ntar Kak, aku baca ulang lagi ya. Ya, Enggak sih, betul. sekalian ngobrol aja sih. Kayak dari sekian banyak event yang pernah Kakak bawakan, yang menarik
salah satu event yang menarik dan paling berkesan buat Kak Sandika sendiri itu apa tuh? MC Asian Games. Oh iya, iya tuh maksudnya Asian Games, guys. Kenapa jadi ke book fair? Mohon Iya, maaf, aku iya mohon pernah maaf mohon maaf. tapi aku Iya. pernah MC ini acara book fair juga pernah gitu. Mhm mhm mhm. MC Asian Games adalah salah satu pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan ya karena di situ aku sangat amat betul-betul banyak sekali ya belajar. Sama itu MC bilingual juga ya, Iya iya anyway. iya, bener Terus bener. aku waktu itu megang 3 cabang olahraga, taekwondo, golf, sama water polo. Dan aku belajar tentang dunia olahraga, tentang bagaimana menghidupkan hype orang-orang, terus bagaimana aku bisa nge-MC-in, menghibur para supporter, Iya. namanya around Asia gitu kan, dari Thailand, dari Iran, dari Singapura, Filipina, dan lain-lain. Jadi itu pengalaman yang amat sangat berharga. Dan dari gara-gara aku MC Asian Games, akhirnya banyak tuh kebuka ya peluang-peluang yang lain ya Betul MC betul. gitu. Dan aku juga akhirnya pernah juga ditawarin kemarin ya pas tahun lalu itu aku MC acara Hanmadang Championship, itu salah satu festival taekwondo tingkat Asia juga sama. Jadi abis itu aku dipercaya lagi kan, ceritanya kan aku ini kan kayak keep contact gitu kan Mhm sama mhm. manajer-manajer olahraga taekwondo yang ada di Asian Games waktu Iya. itu, terus dipercaya lagi, terus akhirnya aku jadi kenal, maksudnya aku punya teman atlet, terus aku akhirnya ya banyak lah, banyak 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 banget pengalaman yang tidak terlupakan. Dan aku waktu itu tugas 17 hari MC Wow, itu full 17 hari? full. Oh my god, gila keren banget. Iya maksudnya itu sih tadi yang Asian Games, kok bisa gitu, bisa bisa langsung terjun menjadi MC di Asian Games gitu. Itu diawalinya dari mana tuh, Kak? Kenapa bisa tiba-tiba langsung di Asian Games gitu? Audisi sih, itu ada audisinya. Oh, oke oke oke. Audisi, lolos, ya udah deh, terus penempatan kan, terus kayak gimana sih, kita ngerasa pride banget nggak sih Iya iya Indonesia bener. jadi makan, terus Mhm. di saat maksudnya kayak aku kan MC gitu kan, di saat semua orang kayak berebutan cari tiket, terus aku tuh dengan alhamdulillah dipermudah gitu kan karena Iya. aku MC kan, jadi kayak aku bener-bener ngeliat waktu akuatik belum dibuka ya waktu Mhm. itu, jadi aku ngeliat langsung stadionnya kayak gimana, terus aku bener-bener ngelewatin areanya. Ya, jadi pas aku lagi nge-MC water polo itu depan aku atlet-atlet water polo gitu. Terus kayak ketika misalnya coach-nya itu kasih briefing gitu, di situ aku juga belajar ternyata maksudnya mereka ini juga menjadi seorang atlet ini juga nggak gampang gitu. Dan di situ akhirnya yang memacu aku juga untuk aku nggak bisa nih kalau cuma jadi MC biasa-biasa aja. Aku harus jadi MC yang bisa bermanfaat buat banyak orang, yang bisa terus tetap eksis gitu. Tapi aku juga bisa memberikan pengalamanku, ilmuku, berbagi kepada orang lain gitu. Wah, keren banget tuh Asian Games. Itu kayak, wah gila. Kemarin temenku juga sempet kaget sih gitu. Kok Kak Vida bisa dapet itu gitu. Kok kenal sama Kak Sandika gitu katanya dia. Ya tahu aja gitu, dapat dari temen gitu. gitu. Kemarin sempet ngisi juga di komunitasnya kita. Jadi sekalian kontak aja dan sharing di sini. Tapi memang lebih fokusnya ke moderator. Oke, kalau Yes. tadi MC nih Kak. Nah sekarang jadi moderator. Kak Sandika udah dari MC sama moderator lebih banyak MC kayaknya ya, tapi Iya, kalau moderator sama MC memang lebih banyak MC gitu. Tapi kalau ada juga, justru kalau sekarang-sekarang lagi sering nih jadi moderator. oh oke. Iya, jadi kalau sekarang-sekarang ini dari tahun lalu ya, tahun lalu sekarang tuh banyak kadang-kadang MC sekalian moderator. Terus kayaknya aku sering ya double job MC juga Oh, moderator. oke oke oke. Karena multi talent, Kak. Ya, karena gini sih, menurut aku Mhm, kalau buat ya. aku ketika aku memilih bidang public speaking untuk aku tekuni, nggak bisa cuma satu hal yang aku perdalam. Oh, Oke, secara keilmuan dunia public speaking tuh aku harus
harus inilah istilahnya aku harus kalau expert bahasanya ketinggian apa ya Kuasain semua gitu? harus konsisten. Oh, Iya harus menguasai ya, harus menguasai betul gitu kan. Tapi bisa juga buat aku pribadi ya, buat aku pribadi aku nggak bisa kalau cuma buat public speaking aja. Aku harus bisa mengembangkan ilmu yang termasuk dalam bidang public speaking. Apa aja itu? Ya itu tadi MC. Aku harus bisa MC. Kalau MC juga harus MC yang jago sekalian gitu kan. MC terus moderator juga aku harus bisa gitu. Karena kalau misalnya trainer gitu kan, aku juga harus bisa caranya aku jadi trainer tuh gimana, caranya aku ngajar gimana, jadi pembicara gimana. Nah, karena ketika aku sudah menguasai ilmu itu semuanya tuh, maka kita itu akan punya satu value yang besar, sehingga orang tuh ngelihat kita tuh kayak, oh lu tuh nggak cuma expert di MC doang, tapi lu juga expert di MC, di moderator, di bidang public speaking gitu. Jadi aku tuh ibaratnya kayak aku harus punya paket yang lengkap gitu. Tapi kalau orang lain ya ada juga, misalnya kalau orang lain ada yang misalnya menekuni dunia MC aja gitu, ya nggak apa-apa. Tapi buat aku karena aku amat sangat cinta ya dengan komunikasi ini, iya iya. kayaknya kalau aku nggak explore banyak hal, buat aku kayak ngerasa kurang aja gitu. Widih, ya ampun. Saya mah apa nih, saya juga lagi belajar sih sekarang untuk menjadi moderator di program online. Jadi sempet yang ya, apa ya, salah satu hal memang ini juga salah satu pembelajaran buat aku juga sih ya, Kak, untuk Ya, menjadi moderator terutama di program online kayak gini. Itu kadang tuh sempet yang, "Aduh gue mau ngomongin apa nih?" Gitu kan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya adalah kayak pemantik supaya memang ya udah narasumber itu berbicara, sharing tentang kegiatannya, sharing tentang pengalamannya gitu. Tapi ada satu betul. sisi yang akhirnya ketika kita interaktif gitu kan, atau ada yang misal penonton nanya gitu kan, itu kan akan lebih hal yang, wah ini menyelamatkan sekali nih sepertinya. Betul, tapi yang jadi PR-nya gini juga Mbak Vida, kalau misalnya kita kitanya udah antusias nih jadi Iya, moderator, betul betul. yang lebih anjing lagi kalau misalnya yang jadi pembicaranya tuh irit ngomong. Wah, iya betul itu. Itu biasa moderator tuh, Mhm, nggak bener bisa bener. moderator bilang, "Pembicaranya sih tadi nggak asik." Nggak bisa kayak gitu. Itu Oke. tugasnya moderator tuh, kayak, gimana ya caranya gue bisa bikin orang itu banyak ngomong gitu kan, atau seenggaknya senyum gitu, senyum Iya, Pepsodent sedikit aja gitu ya misalnya, gitu sih. Challenging-nya di situ kalau kita dapetin pembicara yang irit ngomong sama kebanyakan ngomong. nah itu. Tapi Kalau kebanyakan nge-cut-nya itu, nah kita itu, harus care gitu. bener bener bener. Dan kadang tuh akan, apa ya, lupa waktu. Sebenarnya moderator itu, juga salah satu timer juga kan? Yes, betul. Jadi kalau moderator, buat aku tips yang ini ada tips lagi buat teman-teman yang pengen Boleh jadi moderator ya. boleh boleh. Kalau tadi aku udah kasih tips secara keseluruhan. Nah, ini Mhm adalah tips jadi moderator pada saat di panggung ya. Pada saat mhm. di panggung adalah teman-teman harus yang pertama adalah fokus. Yang kedua adalah harus menjadi pendengar yang baik dan pencatat yang baik. Nah, baru yang ketiga adalah pemberi summary yang baik. Nah, tiga ini nih harus satu paket ya. Mhm Pertama mhm. fokus, dengerin dulu, terus ketika misalnya audiensnya udah mulai ini, ntar paling agak motong sedikit. Nah, kalau ada audiens bilang gini, misalnya ada orang nih bilang, Mbak Senika emang boleh ya motong pembicaraan? Nggak boleh motong pembicaraan, tapi kalau dalam satu momen-momen tertentu, misalnya kayak momennya pembicaranya ngomongnya panjang kali lebar nih udah kayak Mhm. kereta api mau anggrek gitu kan, nggak berhenti-berhenti. Nah, itu kita bisa tahu nih, oke gue potongnya di sini deh. Atau misalnya itu momen yang pertama ya. Momen kedua kita boleh motong ketika misalnya audiensnya nih berisik ya, Mmm. rame, nggak merhatiin. Bisa jadi faktornya karena mungkin suara suara mic-nya itu nggak jelas atau misalnya kendala-kendala teknis dan lain-lain. Nah, itu gimana caranya? Kita juga boleh motong. Nah, mungkin nanti setelah pembicara ngomong, kita senyum dulu ke audiens. Oke, teman-teman boleh ya minta perhatiannya ke Mhm. depan, kita ngobrol lagi. Karena ini tadi udah keren banget loh ya, maksudnya kayak pembahasan dari Mbak Susi, pembahasan dari Mbak Melati, ini sangat luar biasa sekali. Boleh dong tepuk tangannya dulu mana gitu. Mmm. Nah, jadi menjadi seorang moderator itu juga kita harus memiliki sikap tegas, tapi bukan berarti galak ya. Tegas dalam arti ya kita harus tegas sama
sama timekeeper gitu, sama sama waktu, kalau nggak kayak gitu susah gitu. Jadi ketika misalnya di 2 momen yang aku sebutin itu, nah kita harus apa ya, maksudnya harus pinter-pinter. Nah, tadi yang aku bilang ketika kita udah fokus, kita menjadi pendengar yang baik, ngedengerin pembicara juga, ngelihat audiens juga. Nyatet poin-poinnya apa. Nah, makanya kenapa jadi moderator itu harus punya catatan. Nah, ini kayak misal aku ya, ini buku catatan aku nih. Kadang-kadang kalau aku disuruh jadi moderator, walaupun online, itu kadang-kadang aku suka nyatet, jadi aku Ya, benar. catat poinnya. Sekalipun kita lagi di atas panggung ya, karena kenapa? Karena kalau misalnya kita cuma dengerin aja, namanya manusia ya, tempatnya hilaf dan lupa kan, letter dicatat. Nah, setelah itu baru nanti kita menyampaikan poin-poinnya dengan menggunakan bahasa kita. Kadang-kadang beberapa tipe pembicara ada yang ngomongnya mungkin bahasanya kurang bisa dipahami, atau misalnya pembahasannya saking banyaknya akhirnya audiens ini tidak menangkap poinnya apa. Nah, moderator bertugas memberikan summary atau ringkasan dari sebuah diskusi dengan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang simpel dan praktis gitu. Waduh, ilmunya ya Allah, aku dapat ilmu banyak banget hari ini tentang fokus untuk selalu untuk selalu fokus ya ibaratnya, untuk selalu fokus untuk jadi moderator, terus harus Betul. ngeriset banyak-banyak nih tentang narasumber terutama dan salah satunya adalah ya topik yang mau dibahas itu gitu. Tapi itu memang luar biasa banget sih Nah, dan apa ya, kayak, oh iya ya, berarti kita tuh memang harus banyak baca salah satunya untuk bisa mengetahui hal-hal tersebut, betul nggak sih, Kak? iya dong, kalau nggak banyak baca mah susah ya. Oh, Sebetulnya tipe karakter orang kan beda-beda ya. Ada ya, yang betul. dia lebih suka baca buku, ada yang baca artikel. Kalaupun misalnya teman-teman baca artikel, carilah artikel yang memang akurat gitu ya, Mhm, keabsahan akurat sumbernya. Terus kalau artikel itu nggak bisa kalau cuma dari satu artikel aja, tapi kita harus bisa meng-compare dengan artikel-artikel yang lain. Nah, setelah itu sesekali kita baca misalnya e-book ya kan nggak apa-apa, atau mhm, misalnya kita baca buku juga nggak apa-apa, atau sharing kalau kita adalah tipe audio ya, tipe mhm. pembelajaran audio, kita bisa juga sharing sama temen yang punya wawasan yang luas, ya kan? Terus suruh aja teman kita, gue mau dong ceritain dong tentang ini apa namanya perkembangan yang lo lihat sejarah Indonesia tuh waktu zamannya Majapahit itu gimana sih, misalnya kayak gitu Mhm, ya. Nah itu ya udah biarkan teman kita bercerita, kita mendengarkan. Kalau perlu di saat teman kita cerita, karena kita tipenya audio ya, kita betul. catat. Kalau perlu kita rekam. Jadi pada saat besok kita mau perform, kita dengerin rekamannya sampai ketiduran deh ya kan. Tapi seenggaknya kita sudah prepare gitu. Kita sudah prepare bahwa ketika kita on the stage as profesional moderator, nggak malu-maluin. Dan jangan lupa ketika kita ada di stage, itu jangan lupa berikan teknik smiling voice yang sapa dengan senyum hangat, menatap semua mata audiens gitu. Asik. Wah, banyak belajar hari ini hari ini. Sama, aku juga banyak belajar. Anyway, ini live-nya tayang nggak ya? Nah, dari tadi aku nge-live, tapi memang agak koneksi sih, Kak, cuman masih tayang sih saat ini, masih Oke. tayang. Tapi memang sih daerah sini ya masih malu-malu untuk bisa tanya-tanya, terutama tentang public speaking gitu. Kecuali nih, Kak, kalau misalnya datang langsung ke sini. Jadi sempet kita ngadain pelatihan secara langsung Kak Sandika di Brebesnya gitu. Akhirnya Oke, nanti main ke Brebes kali boleh ya. boleh banget. Setelah Covid selesai, Kak Sandika boleh banget nih ke sini, terus sharing-sharing tentang public speaking. Karena buat aku tuh salah satu, apa ya, salah satu usaha atau salah satu communication communication skill yang harus dipunya sama, apa, sama anak muda atau anak muda zaman sekarang ya ibaratnya itu gitu. Dengan modal berbicara, dengan modal kita pede, itu sebenarnya bisa meningkatkan potensi mereka dan salah satunya yaitu untuk usaha tadi yang seperti Kak Sandika bilang gitu kan. Itu memang Betul. salah satu apa ya, hal-hal atau potensi yang memang terus harus digali sih Kak di sini. Karena di sini tuh tipikal yang, aduh gue malu nih, masih malu-malu untuk misal jadi MC atau jadi moderator, "Ah nggak berani ah," kayak gitu. Makanya kan Hmm. kayak mereka butuh pelatihan itu, butuh apa ya, butuh latihan untuk bisa terus menggali potensinya mereka, gitu
you, Oke. Kak. Kak, Oke. satu lagi nih, Kak Sandika boleh dong kasih pesan-pesan ke teman-teman, terutama nih untuk pemuda-pemuda di Brebes sendiri, harus apa gitu, tetap harus apa ya, supaya bisa tetap produktif dengan masa pandemi seperti sekarang ini? Harus apa, yang pasti pertama kalau dari luar jangan lupa cuci kaki, cuci tangan, mandi ya, terus Ya. giginya dicuci. Oke, terus pesannya adalah, mungkin bukan pesan kali ya, Ya. semacam sharing aja buat teman-teman. Buat para pemuda-pemudi yang ada di Brebes, halo ya. Salam kenal sekali lagi buat semuanya. Terima kasih sudah mengikuti live kali ini. Jadi buat teman-teman yang ada di Brebes adalah dalam masa pandemi COVID ini kita tahu bahwa semua orang terdampak. Gak cuman 1, 2, 3 kelompok usaha, tapi banyak. Sama di Speak Project juga sama. Tapi kita selalu berpikir bagaimana kita itu bisa mengambil hikmah dari semua kejadian masa pandemi COVID ini. Jangan pernah menjadi seorang provokator kalau kita dirasa ilmunya masih cetek gitu kan. Ya. Kayak misalnya demo ini, demo itu, atau misalnya kayak menyebarkan informasi-informasi yang bohong. Kenapa? Karena kita hidup di dunia itu punya tanggung jawab yang besar ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis di sosial media, itu bisa berdampak pada diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman semuanya adalah bisa tips untuk bisa berproduktif selama masa pandemi COVID ini adalah cari hal-hal yang positif, misalnya bisa ikut kelas online dan lain-lain. Terus kemudian juga teman-teman bisa juga nih kayak misalnya usaha rumahan ya kan, atau misalnya usaha sama teman dan lain-lain. Dan jangan pernah ngeluh terus-terusan ya tentang masa pandemi COVID ini kayak, aduh kapan sih, sama sih kalau ditanya aku, Kak Sandika bosen nggak? Ya bosen kali, mana ada orang yang nggak bosen, pasti bosen. Betul. Tapi lagi ya, maksudnya kita itu kalau bukan kita yang memberikan positive vibes buat orang-orang di sekitar kita, ya siapa lagi? Kalau bukan kita yang berbuat baik, kalau bukan kita yang bisa berbagi kebaikan, ya siapa lagi gitu. Orang-orang Indonesia itu membutuhkan orang-orang yang bisa berbagi kebaikan, yang bisa peduli dengan sesama gitu ya, tanpa harus menjatuhkan, tanpa harus mau menjelekan siapapun lah gitu kan, mau itu perseorangan, institusi dan lain-lain. Jadi stop untuk berkata tidak baik, saatnya kita mulai produktif, terus teman-teman bisa lakukan apapun di rumah. Kalau misalnya dirasa masih bingung, join komunitas, ikuti kelas-kelas online-nya, atau ikuti diskusi online, ikutin webinar, karena dari situ teman-teman bakalan bisa dapat insight-insight positif, gitu. Dan kita berdoa, semoga di masa pandemi COVID ini, setidaknya orang-orang yang positif itu terminimalisir, ya kan, kitanya jaga kesehatan. Kita juga, menurut aku gini sih ya, di masa pandemi COVID ini tuh sebetulnya ada satu yang sedang diuji sebetulnya, adalah uji empati. Kita sekarang lihat ya, kayak masa PSBB kan di beberapa kota tuh kan belum semuanya dibuka, tapi sekarang tuh ada orang-orang yang nggak empati gitu loh. Jadi aku penting banget, maksudnya aku tuh pengen banget gitu buat orang-orang, ayo please gunakan empati kalian, gunakan empati teman-teman gitu kan. Kita semua terdampak, kita semua sama-sama berusaha untuk bisa hidup kembali normal gitu. Jadi teman-teman tetap positif ya, jaga kesehatan, sekali lagi lindungi orang-orang yang ada di rumah, karena dengan kita bisa berempati dengan orang-orang sekitar kita, maka kita bisa menyelamatkan diri kita dan untuk keluarga kita. Stay positive and stay productive. Thank you. Thank you. Thank you banyak Kak Sandika sudah sharing-sharing sama kita pada sore hari ini di Padepokan Kalisoga. Insya Allah semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak. Bahkan barangkali nih bisa ketemu langsung di Padepokan Kalisoga setelah masa pandemi berakhir. Kita akan Amin. undang Kak Sandika kayaknya nih untuk bisa ngobrol ke sini gitu kan. Amin, amin, Oke. amin. Oke Ya. Kak, waktunya nih sudah habis karena mungkin Kak Sandika sepertinya setelah ini akan ada kegiatan yang lain lagi ya. Ya. Aku mau ada live IG lagi abis ini. Oke, siap. Di Instagramnya Kak Sandika sendiri nih berarti? Di Instagramnya Radio Pop FM, jadi @popfmjakarta. Nah, teman-teman bisa kunjungin aku ya, aku lagi Betul, live. betul. Asik. Oke, siap, siap. Thank you banget Kak Sandika Vida, atas sharing-sharingnya. Sehat-sehat ya Kak Sandika. halo Mbak Vida. Iya, iya. Foto dulu sebentar ya, aku screenshot Boleh. dari ya. Enggak, Oke. ya ampun. Dia 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Boleh.
3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Sehat-sehat terus ya, Kak Sandika. Salam buat Ya, teman-teman di Speak Project. oke, Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu teman-teman sekiranya, jadi setelah ngobrol-ngobrol dan sesi sharing bareng sama Kak Sandika, nanti ikutin terus aja live, streaming-nya kita. Mudah-mudahan kita masih bisa menggunakan live streaming via Facebook lagi. Kalaupun tidak bisa, kemungkinan kita tetap akan menggunakan live streaming-nya di Instagram @kalisoga_id. So, saya Arvida Rizky Hanita, terima kasih banyak yang sudah menonton. Mohon maaf tadi kendalanya sempet sinyal yang kurang baik ya, jadi, live streaming-nya memang sempat putus-putus gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.